sekarang kita bahas penerapan matriks. Nah, dalam ekonomi. Yang pertama kita tuh harus tahu penyelesaian sistem persamaan linearnya. Nah, yang kayak gini, yang 6x1, 3x2 itu bentuk. Nah, yang ini itu adalah bentuk persamaan linearnya. Nah, terus habis itu dari persamaan linear kita ubah menjadi matriks yang AX sama dengan D. Nah, udah kayak gitu ada aturan Cramer. Nah, aturan Cramer itu untuk menentukan si X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan X3-nya berapa. Nah, ini ada contoh soal ini. Ini kan persamaan linearnya. Habis itu kita rubah ke bentuk matriksnya kan. Ini X1, ini X2, ini X3. Nah, kalau misalnya kita mau nyari X1-nya berapa, nah kita tinggal ubah X1-nya jadi konstanta. Habis itu cari determinannya, udah kayak gitu dibagi determinan A-nya. Nah, terus kalau mau nyari X2 juga sama, kita ubah X2-nya jadi konstanta, sisanya tetap, habis itu cari determinannya, terus dibagi determinan A. Mau nyari X3 juga sama, kita ganti X3-nya jadi konstanta, sisanya sama, habis itu dicari determinannya, dibagi determinan A. Kayak gitu. Nah, ini contohnya yang tadi kan, kita gantikan si X1-nya jadi 14, 7, hasilnya 1. X2-nya hasilnya 2, X3-nya hasilnya 3. Nah, kayak gitu. Terus, nah ini, masalah produksi campuran. Permasalahan produksi campuran berkaitan dengan penentuan beberapa unit masing-masing produk dihasilkan dengan menggunakan input yang sama dan secara skematik dapat dilihat pada berikut. Jadi kita tuh mau nentuin berapa unit masing-masing produk yang dihasilkan dengan menggunakan input yang sama. Inputnya ini A, ini inputnya, hasilnya outputnya nih, X, Y, Z-nya. Nah, kita tuh menghitung tuh, si outputnya berapa sih, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nih, yang tadi. Berapa masing-masing output harus diproduksi dengan menggunakan input yang sama. Nah, ini contoh soal langsung. Pak Aswin menerima pesanan membuat 3 jenis produk yang masing-masing harus diproduksi melalui 3 buah mesin yang memiliki kapasitas produksi masing-masing 110 jam, 150 jam, dan 180 jam. Nah, ini keterangannya, pembuatan produk 1 butuh waktu 2 jam di mesin 1, 1 jam di mesin 2, dan 5 jam di mesin 3. Terus pembuatan produk 2 membutuhkan waktu 1 jam di mesin 1, 2 jam di mesin 2, dan 3 jam di mesin 3. Pembuatan produk 3 membutuhkan waktu 3 jam di mesin 1, 4 jam di mesin 2, dan 2 jam di mesin 3. Gimana cara kita menentukan persamaan linearnya? Itu kan bagaimana sistem persamaan linearnya, habis itu kita hitung masing-masing produk yang harus dihasilkan. Nah, kayak gini. Jadi, gini loh, teman-teman. Si produknya ini, produk 1, produk 2, produk 3, itu adalah variabel yang mau kita carinya. Kan ini X1, X2, X3. Si produknya itu tuh X-nya. Nah, habis itu, si waktunya ini, untuk membuat produk 1, itu butuh waktu 2 jam di mesin 1, 1 jam di mesin 2, 5 jam di mesin 3. Karena kita tulisnya kayak gini, 2 jam, ini kan produk 1. Ini produk 1, X1 kan? Ini produk 2, ini produk 2, ini produk 3. Nah, ini itu mesin 1. Ini mesin 1. M1. Ini mesin 2. Mesin 2.
Ini mesin 3. Ini mesin 3. Nah, terus si konstantanya ini, yang tadi jamnya, kan ini mesin 1 butuh 110 jam, mesin 2 butuh 150 jam, dan mesin 3 butuh 180 jam. Kan mesin 1 butuh 110 jam, mesin 2 butuh 150 jam, mesin 3 butuh 180 jam. Nah, habis itu udah ketemu nih si persamaan linearnya. Tadi cara buat persamaan linearnya. Jadi kalau variabelnya itu misalnya x1, x2, x3 atau x, y, z itu ditulisnya vertikal gitu. Itu tuh adalah variabelnya. Ini variabel pertama, ini variabel 2, ini variabel ketiga. Kita aja itu ya. Nah, habis itu untuk mencari berapa sih produk yang dihasilkan, produk 1 tuh berapa, produk 2 berapa, produk 3 berapa, kita pakai aturan Cramer yang tadi. Pertama kita buat dulu bentuk matriksnya dari persamaan linear ini. Nah, ini berarti A-nya, ini kan A-nya. Ini 2, 1, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 2. Ini A-nya. Terus variabelnya apa aja? X1, X2, X3. Produk 1, produk 2, produk 3. Ini variabelnya X. Dan ini konstantanya D-nya. Nah, udah kayak gini, kita tinggal pakai aturan Cramer yang tadi kita udah bahas. Sininya dipindahin untuk mencari X1 kan yang ini. Kita pindahin konstantanya ke X1, kita ubah. Habis itu dibagi determinan A. Terus kalau mencari X2, kita ubah si X2-nya jadi konstanta. Habis itu dibagi determinan A. Terus mencari X3, kita ubah ininya kita ubah X3-nya menjadi konstanta dibagi determinan A-nya. Nah, kayak gini untuk mencari X1 ya kan diubahkan ininya 110, 150, 180 konstantanya ke X1. Nih, X1. Yang ini X1. Ini tetap dibagi determinan A. Hasilnya kalau kalian hitung pakai metode Sarus atau metode ekspansi baris yang tadi, itu hasilnya akan jadi min 190 sama min 19. Berarti X1-nya itu 10 produk. Gitu. Nah, terus X2 kita ubah kan si X2-nya jadi konstanta. Kita ganti X2-nya jadi konstanta. Nah, terus determinannya dibagi determinan matriks A-nya. Hasilnya ini minus 570 dibagi min 19. Berarti X2-nya itu ada 30 produk yang dihasilkan. Terus X3 kita ubah si X3-nya sebelah sini kan X3 nih, kita ubah menjadi konstanta 110, 150, 180. Determinannya kayak tadi dibagi sama determinan matriks A-nya. Kalian udah hitung hasilnya X3 itu ada 20 produk. Misalnya ada soal kayak gini, Q sama dengan A min BP, QS sama dengan kayak gini, kita ubahkan bentuknya. Jadi si variabelnya semua di sebelah kiri kan, Q sama P-nya sebelah kiri, sebelah kanannya konstanta aja, A plus C. Nah, udah jadi kayak gini, kita ubah dalam bentuk matriks. Jadi kayak gini kan, A-nya ini, variabelnya ini, konstantanya ini. Ini kan 1, ini di sini 1 kan, ini B, ini 1, ini min D. Kayak gini. Nah, maka untuk mencari harga dan jumlah keseimbangannya, ini harga P keseimbangannya dan jumlah Q keseimbangannya itu, nah, kayak tadi kita pakai aturan Cramer. Berarti kalau mau cari Q-nya, yang ini kan Q, ini Q ya. Ini Q-nya, ya kan? Ini Q-nya, ini P-nya kan. Ini P-nya. Kalau kita mau cari Q, ganti P-nya jadi konstanta. Nih, kita ganti P-nya jadi konstanta. A min C kan konstantanya. Habis itu dibagi determinan A-nya. Determinan A-nya. Hasilnya ini.
Terus kalau mau cari P, kita ganti si P-nya jadi konstantanya. Jadi ini kan 1, 1, A min C. Ini kan yang diganti dibagi determinan A-nya. Ini hasilnya. Nah, contoh. Dengan menggunakan matriks, tentukan berapa jumlah dan harga keseimbangan pasar dari model pasar untuk satu barang di bawah ini. Ini fungsinya QD sama dengan 200 min 10P dan QS sama dengan min 50 plus 10P. Nah, kita ubah dulu kan si variabelnya kita pindah dulu kan ke sebelah kanan semua. Jadi QD plus 10P sama dengan 200, QS min 10P sama dengan min 50. Habis itu kita bentuk matriksnya. Ini kan persamaan linearnya. Kita bentuk jadi matriks. Berarti kan ini 1, 10, 1, min 10, variabelnya Q sama P, konstantanya 200 sama 50, min 50. Ini kan Q. Ini kan Q. Q. Ini P. Nah, terus kita mau tahu harga dan jumlah keseimbangannya. Pertama jumlahnya dulu, Q-nya. Berarti kan determinan A1 dibagi determinan A. Determinan A1-nya itu apa? Yang tadi kita ganti Q-nya atau A1-nya di sini jadi konstanta. Jadi 200 min 50 sama 10 min 10 dibagi determinan A-nya. Hasilnya 200 dikali min 10 dikurang min 10 kali 10, min 1500. Terus 1 dikali min 10 dikurang 1 kali 10, min 20. Min 1500 dibagi min 20 hasilnya 75. Berarti jumlah keseimbangannya itu adalah 75. Nah, habis itu kita cari harga keseimbangannya. Harga keseimbangan berarti kan P. P itu kan A2 ya. Itu determinan A2 dibagi determinan A-nya. Kita ganti P-nya atau A2-nya jadi konstanta. Jadi kan 1, 200 min 50 kan. Dibagi determinan A-nya. Hasilnya 1 kali 50 dikurangin 200 kali 1, hasilnya min 250. Terus determinan A-nya 1 kali 10, 1 kali min 10, dikurangin 1 kali 10, hasilnya min 20. Min 250 dibagi, min 250 dibagi min 20, hasilnya 12,5. Berarti harga keseimbangannya itu adalah 12,5. Gitu teman-teman. Gimana kalau model pasarnya tuh dengan dua barang? Misalnya ini ada contoh kayak gini. Berarti kita buat matriks lagi kayak biasa. Ini A-nya. Ini X-nya. P1 dan P2 kan. Ini D-nya. Maka harga keseimbangannya adalah kayak tadi. Kita tinggal, kalau misalnya mau cari P1, kita tinggal ubah. Ini kan sebelah sini ini P1 ya. Tinggal ubah. Ini kan P1 kan. Kita ubah si P1-nya menjadi konstanta. Ini tetap. Dibagi determinan A. Jadi ini kan. Nah, ini diubah jadi konstanta. Yang sebelah kanannya tetap, P2-nya tetap. Dibagi determinan A-nya. Hasilnya ini. Kalian tinggal ini aja kaliin ya. Ini kali ini kurang ini kali ini. Ini kali ini, kurang ini kali ini kan. Kayak determinan biasa. Terus untuk mencari P2-nya, kita ubah P2-nya. Kita ubah P2-nya jadi konstanta. P1-nya tetap. Nih, P2-nya dirubah kan jadi konstanta, P1-nya tetap dibagi determinan A-nya. Hasilnya ini. Sama, kalian tinggal hitung aja determinannya. Ini kali ini kali ini kurangin ini kali ini juga ini kali ini, dikurangin ini kali ini. Hasilnya ini kan.
Nah, selanjutnya, kalau model pendapatan nasional. Ini persamaan di atas dapat disusun kembali menjadi, di kalian pindahin semua variabelnya ke sebelah kiri. Kalian pindahin ke sebelah kiri variabelnya. Astaga, nggak ini. Kalian pindahin semua variabelnya ke sebelah kiri. Jadi kayak gini kan. Sama dengan konstantanya. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini, persamaan linearnya. Terus kita bentuk jadi matriksnya kayak gimana. Berarti gini kan, matriksnya ini 1 min C, ini min 1 min C. Ini 1 min 1 min B plus 1. 1 min 1 min B plus 1. Ini A-nya. Ini X-nya, variabelnya. Ini D-nya, konstantanya. Nah, ini kan bentuk matriksnya. Berarti ini Y, ini C. Nah, terus kita mau tahu Y-nya berapa, pendapatan nasionalnya berapa. Ya udah, kayak tadi lagi, kalian tinggal pindahin, kalian ganti Y-nya jadi konstanta. Kalian ganti Y-nya jadi konstanta. Kayak tadi. Ininya C-nya tetap. Determinannya kalian hitung dibagi determinan A-nya. Berarti kan ini tinggal ini kali ini, dikurang ini kali ini, bagi ini kali ini, dikurang ini kali ini. Nah, ini hasilnya pendapatan nasionalnya. Terus mencari C-nya, berarti kalian tinggal ganti C-nya menjadi konstantanya. Y-nya tetap. Kayak tadi, jadi kayak gini kan. Berarti cari determinannya, ini kali ini, dikurangin ini kali ini, dibagi determinan A-nya, ini kali ini, kurang ini kali ini. Jadi ini hasilnya, hasil C-nya. Nah, gitu teman-teman. Nah, segitu aja penjelasan dari aku, semoga ngerti. Dadah.